ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Risalah Tabukiyah atau kitab Zadul Muhajir ila Rabbih, kitab yang diterangkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim tentang bagaimana perjalanan kita di dalam kehidupan dunia, kaidah apa yang harus kita lakukan dan bekal apa yang harus kita persiapkan. Maka faidah yang diterangkan oleh beliau dan nasihat dan pengajaran yang disampaikan oleh beliau dalam kitab ini merupakan kaidah yang agung, kaidah yang sesungguhnya merupakan apa yang selama ini harus kita cari agar keselamatan hidup kita raih dan kebahagiaan hidup kita raih di dalam perjalanan kita hidup. Dari sejak kita dilahirkan oleh Allah di dunia, kemudian hidup ini terus berlalu sehingga kita menjadi orang-orang mukallaf, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan apa yang menimpa kita di dalam kehidupan ini, dan kita pun merasakan dari semua yang menimpa kita, dari satu kesenangan, dari satu kesempitan, dan mau tidak mau kehidupan ini akan berakhir. Dan kehidupan yang berakhir ini telah dipahami oleh fitrah-fitrah manusia. Ternyata kehidupan itu tidaklah berakhir. Semua orang yang punya akal yang sehat, semua orang yang punya hati yang salim dari berbagai macam keadaan apapun, dia akan memahami bahwasanya kehidupan ini tidak berakhir di dunia. Masih ada perjalanan kehidupan lebih lanjut, dan kesimpulan yang kita rasakan pun sama sebagaimana di dunia ini yang kita dapatkan juga sama. Apakah kita mengalami kesengsaraan hidup ataukah kita mengalami kebahagiaan hidup, kebaikan hidup. Maka setelah beberapa pengajaran yang dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim tentang bagaimana bekal kita di dalam hidup kita untuk menjalankan kaidah yang agung dalam hidup ini, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian di atas perbuatan yang baik dan di atas perbuatan takwa, dalam rangka kita mencari kemenangan hidup, dalam rangka kita mencari kesolihan hidup. Allah ajari kita ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan Allah tahu kita adalah makhluk yang lemah. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong. Itu kaidah hidup. Tidak bisa manusia hidup itu tidak bisa melakukan tolong menolong kepada yang lain kalau dia ingin hidupnya baik. Kemudian Allah memberikan kaidah tolong menolong yang bagaimana yang harus kita tempuh, yaitu alal birri wa taqwa. Tolong menolong yang dibangun di atas
dasar albir dan at-taqwa. Kemudian Allah melarang kita hal yang merusak perjalanan kaidah ini, yaitu tolong menolong di atas perbuatan melampaui batas dan dosa. Karena itu Allah memerintahkan, melarang kepada kita, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong di atas perbuatan melampaui batas dan perbuatan dosa. Telah kita ketahui, banyak manusia memahami mana perbuatan yang melampaui batas, mana perbuatan dosa, mana perbuatan bir, mana perbuatan takwa. Jauh lebih mudah orang memahami mana perbuatan bir, mana perbuatan takwa, mana perbuatan itsmi, mana perbuatan dosa, daripada orang itu bisa menjalankan tolong menolong di atas bir dan takwa, daripada orang itu tidak tolong menolong di atas perbuatan bir dan takwa. Banyak orang tahu apa maknanya takwa, maknanya bir, apa maknanya perbuatan dosa, tetapi banyak orang gagal, tidak bisa tolong menolong di atas bir dan takwa. Bahkan ketika Allah melarang jangan tolong menolong di atas perbuatan dosa melampaui batas, banyak orang gagal melanggar larangan Allah dan dia tetap tolong menolong di atas perbuatan al-itsmi wal udwan. Kenapa? Jawabnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, tidak ada modal, tidak ada bekal. Tidak ada modal yang dia persiapkan untuk bisa menjalankan ayat tersebut. Tidak ada bekal yang dia siapkan pada dirinya untuk menjalankan ayat tersebut. Makanya itu yang kenyataannya kita lihat, banyak orang tidak berhasil menjalankan kaidah ini. Justru yang terjadi sebaliknya. Allah memerintahkan tolong menolong di atas perbuatan bir dan takwa, malah mereka saling memusuhi perbuatan bir dan takwa. Allah memerintahkan untuk jangan tolong menolong di atas perbuatan al-itsmi wal udwan, malah yang terjadi kebanyakan mereka tolong menolong di atas perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas. Apa jawabnya? Jawabnya karena tidak ada bekal. Jawabnya karena tidak ada modal. Ayo, anak-anak jangan di situ, nanti ikut yang lain. Ya. Jawabnya karena tidak ada bekal, tidak ada modal untuk melakukan kaidah ini. Apa bekalnya, apa modalnya? Al-hijratu ilallahi wa rasul. Hidupnya dipersiapkan untuk menghijrahkan kepada Allah dan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memasukkan hidupnya, bagaimana hidup ini menjalani hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menjadikan syahadatnya hanya menjadi syahadat di lisan, tidak menjadikan syahadatnya hanya menjadi ucapan di dalam bibir mereka, tetapi syahadat itu hanya sebuah pintu gerbang. Benar dan tidaknya syahadat itu kembali kepada perjalanan kita untuk berhijrah kepada Allah dan berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan selain Allah hanya menuju kepada Allah di dalam ibadah, dan meninggalkan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengambil tuntunan, hukum, keputusan, dan menuju hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir kita dijelaskan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dari pembahasan ayat yang pertama yang dibawakan oleh beliau, merupakan ayat yang menjadi penilai apakah kita, syahadat kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu benar apakah tidak. Apakah syahadat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah kita amalkan dalam bentuk kita hijrah kepada Nabi apakah tidak. Maka bentuk nyata prakteknya adalah ada pada firman Allah surat An-Nisa ayat 65 yang sudah kita pahami sebagian atau bagian awal pada kajian kita sore kemarin, yaitu ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum
thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayat yang telah dijelaskan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim, bagaimana ayat ini merupakan ayat yang dahsyat di dalam kita menjalankan hijrah kepada Nabi. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengkaitkan di dalam ayat ini antara nasib kita yang paling mulia, yaitu iman, dengan urusan apa? Ayo pindah sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini. Pindah sini, biar enggak main-main nanti. Pindah sini. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan di dalam ayat ini tentang urusan iman dengan urusan apa? Dengan urusan apa? Hah? Urusan apa? Ini kajian kita yang kemarin. Allah mengkaitkan urusan iman dengan urusan apa? Urusan tahkim kepada Rasulullah dalam perkara yang kita terjadi perselisihan di dalam urusan agama ini. Karena itu masalah perselisihan, sikap tidak mau taslim, sikap tidak mau menerima satu keputusan dari Nabi, itu jangan dianggap sepele. Itu urusan iman. Hilangnya taslim, hilangnya iman. Hilangnya memutuskan persoalannya dengan Nabi tidak dilakukan, hilangnya iman. Abdullah, ta'al, duduk sini. Duduk sini. Biar tidak lari-lari ke sana kemari. Ya. Jadi hilangnya taslim, ada hilangnya iman. Dan ini adalah persoalan yang menyangkut di dalam hidup kita, bukan cuma sekedar taslim secara mulut. Ya, bukan cuma taslim secara mulut. Ketika mulut-mulut kita sudah sepakat mengambil hadis Nabi, bukan itu. Tapi dalam persoalan hidup, ketika kita terjadi hal-hal yang bertentangan sebagiannya dengan sebagian yang lain, yang itu ada kaitannya dengan urusan agama kita. Urusan orang tua dengan anak, urusan agama. Urusan anak dengan orang tua, urusan agama. Ya. Urusan suami dengan istri, urusan agama. Urusan istri dengan suami, urusan agama. Urusan tetangga dengan tetangga, urusan agama. Urusan rakyat dengan pemimpinnya, urusan agama. Urusan pemimpin dengan rakyatnya, urusan agama. Urusan guru dengan murid, urusan agama. Urusan murid dengan guru, urusan agama. Yang bukan urusan agama itu, urusan batu kerikil yang kita mau pasang, itu bukan urusan agama. Ya, urusan lombok yang kita mau buat bumbu, itu baru bukan urusan agama. Maka jangan dipahami perselisihan yang dimaksudkan yang akan menghilangkan iman yang tidak mau taslim, itu bukan cuma perselisihan di dalam masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, bukan. Ya. Tapi perselisihan, perbedaan yang terjadi di dalam seluruh kehidupan kita yang itu ada hubungannya dengan agama. Dan terakhir kita diterangkan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim, tidak cukup hanya itu. Tidak cukup hanya orang mau diputuskan dengan keputusannya Nabi. Tapi itu belum menjadikan alasan bahwasanya imannya itu bisa utuh. Belum menjadikan alasan bahwasanya imannya itu tidak bermasalah. Ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla, Ibnul Qayyim menjelaskan, beliau al-alama Ibnul Qayyim menerangkan, walam yaktasir ala hadza hatta damma ilaihi insyirahu sudurihim bi hukmi. Tidak cukup atas sikap mau diputuskan dengan sunnah Nabi di dalam apa yang mereka terjadi perbedaan, itu tidak cukup dinyatakan imannya tidak bermasalah. Tetapi ketika datang keputusannya Nabi, dadanya lapang, tidak ada ganjalan, dadanya lapang, dalam keadaan dia tidak mendapati pada diri-diri mereka kharaj,
tidak mendapati setelah diputuskan dengan sunnah Nabi kharaj, kesempitan, yaitu dhayiq, hatinya tidak sempit, wal khasr, dan hatinya tidak merasa dibatasi, hatinya tidak merasa dikekang, tapi dia cintai keputusannya Nabi itu. Itu yang dimaksudkan orang baru imannya tidak bermasalah. Itu yang tidak ada kepentingannya ngaji. Sof, ta'al, ayo ngaji. Yang nggak ada urusan tugas datang ke sini ke majelis. Ayo, jelis. Wa yuqabiluhu bil qabuli, dan mereka menerima keputusannya Nabi dengan penerimaan. Kemudian beliau Ibnu Qayyim menjelaskan, la annahum ya'khudunahu ala igmadin. Mereka tidak mengambil keputusan Nabi itu di atas mata terpejam. Tahu mata terpejam? Di atas menutup mata, ya. Dalam pengertian tidak peduli, ya terserahlah mau diputuskan dengan sunnah Nabi saya, tapi tutup mata saya. Artinya dia menerima itu dengan setengah-setengah, ya. Tidak mau mengerti, memahami bahwasanya keputusan Nabi itu untuk kebahagiaan dia, tidak mau. Ya sudah, menerima dengan terpaksa, dengan menutup mata, dengan mata terpejam. Bukan seperti itu orang yang hijrah kepada Nabi. Begitu disampaikan sunnah Nabi, matanya pun bersinar melihat sunnah Nabi yang diputuskan dengan rasa tenang, bukan matanya ditutup. Wa yasrabunahu ala aqda'in, dan mereka tidak mengambil menerima keputusannya Nabi dengan debu-debu yang masuk di kerongkongannya. Apa maksudnya debu-debu yang masuk di kerongkongannya? Kalau orang keselak-selak, jadi tidak lega, ya, tersedak, ya. Menerima sunnah Nabi, keputusan sunnah Nabi dalam persoalan yang dia selesaikan itu, tenggorokannya tidak gerak-gerok, ya. Tenggorokannya itu lapang, plong, ya. Tidak seperti orang yang nafasnya tersengal-sengal, ya. Tidak seperti orang yang nafasnya tersengal-sengal, mau menolak tidak bisa menolak, mau menerima hatinya berat. Itu imannya masih bermasalah. Imannya masih bermasalah. Itu bukan orang yang hijrah kepada Rasulullah. Kalimat syahadat yang dia ucapkan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la yusamma syahadatan. La tusamma syahadatan, tidak dinamakan sebagai kalimat apa? Kalimat syahadat. Ya, dinamakan sebagai kalimat syahadat, ya. Maknanya apa yang diucapkan bahwasanya dia berikrar bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya cuma di mulut. Kalau sudah tidak ada iman cuma di mulut, berarti masuknya kemana ini? Ya. Kalau sudah tidak ada iman cuma di mulut saja, berarti masuknya apa? Masuknya adalah kepada wilayah nifak. Wilayah apa? Nifak. Terjadi munafik, ya. Orang munafik itu zahirnya mengamalkan, lisannya menerima, tapi hatinya tidak ada. Itu orang munafik. Hatinya nggak ada, ya. Hatinya tidak menerima, hatinya tidak ada penerimaan di dalam hatinya. Maka ditegaskan oleh beliau Ibnu Qayyim, tidak cukup hanya itu. Orang bisa dinilai hijrahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hijrah yang benar, walaupun dia zahirnya mengambil keputusan dari hadis Nabi, itu belum menyelesaikan. Sampai hatinya lapang, sampai dia mengambil keputusannya Nabi, menerima keputusan Nabi, matanya melihat dengan mata yang menunjukkan penerimaan, bukan mata yang ditutup. Dan sampai kerongkongannya ini tidak ada yang mengganjal, tidak tersedak, longgar, ya, lapang. Fa inna hadza munafin lil iman, kata beliau Ibnu Qayyim. Maka sesungguhnya penerimaan ini
penerimaan yang tidak diikuti dengan dada yang lapang, penerimaan yang tidak diikuti dengan mata yang terbuka menerima, ya, tidak memandang sebelah mata, penerimaan yang tidak diikuti dengan di mana kerongkongan ini longgar, nyaman. Penerimaan yang tidak seperti ini adalah penerimaan munafin lil iman. Walaupun lisan kita membaca syahadat, tetapi sebenarnya itu munafin lil iman, menghilangkan iman, menghilangkan iman. Sebagaimana di dalam ayat apa tadi? Ayatnya bagaimana bunyinya yang menunjukkan hilangnya iman? La yu'minuna, mereka itu tidak beriman, tidak beriman, ya. Ikhwan wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau Ibnu Qayyim menjelaskan, balla budda ayyakuna akhduhu biqabulin wa ridan wa insyirahi sadrin. Bahkan ya, tidak bisa tidak, tuntutan yang harus ada untuk mengambilnya seseorang terhadap keputusan dari Nabi itu adalah harus dengan biqabulin, dengan penerimaan, waridon, dan dengan rasa ridho, puas, lega, wansyirahi sadrin, dan dengan dada yang lapang. Harus ada di dalam menerima persoalan yang dihadapi, kembali kepada petunjuk Nabi, itu harus diikuti dengan penerimaan, dengan kelapangan, kepuasan, dan dengan terbukanya dada. Setelah beliau menjelaskan masalah ini, maka beliau mengingatkan kembali, wa mata aradal abdu aya'lama manzilatahu min hadha falyandur fi khalihi waliyutali qalbahu inda wurudi hukmihi ala khilafi hawahu wa gharadihi aw ala khilafi ma qallada fihi aslafahum minal masailil kibar wa ma dunaha. Kata beliau, maka kapan seorang hamba dia ingin melihat, barang siapa yang dia seorang hamba menginginkan supaya dia bisa melihat kedudukan dia, ya. Kalau kita sekarang ingin melihat bagaimana saya ini sudah masuk pada hijrah kepada Rasul apakah tidak, syahadat saya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu telah meloloskan saya menjadi orang mukmin, apakah tidak? Maka kata beliau, nasihat Ibnul Qayyim, falyandur ila khalihi, hendaklah dia mengaca dirinya, keadaannya, hendaklah dia melihat keadaan dia, hendaklah dia memperhatikan keadaannya sendiri-sendiri, karena ini urusan-urusan besar, urusan iman. Dan saya yakin kalau hari ini ada seorang yang kita percaya datang kepada kita kemudian mengatakan kamu bukan orang beriman, pasti kita sedih, kan begitu? Kalau misalnya ada malaikat Jibril misalnya hari ini datang pada kita, kemudian kita dibilangi kamu bukan orang beriman, kamu bukan orang beriman, pasti kita sedih, pasti kita punya kepentingan, kenapa saya bukan orang beriman, ya. Kenapa saya orang beriman? Mestinya kita akan begini, saya ini masuk enggak? Kok sampai saya dikatakan bukan orang beriman, apa penyebabnya? Harusnya kita berpikir sampai ke sana. Urusan iman, ikhwan wa akhwatitin rahimani wa rahimakumullah, urusan yang khatar, urusan yang sangat berbahaya sekarang ini. Cari orang pintar agama banyak, tapi orang beriman sedikit, ya. Cari orang tahu dalil banyak, tapi orang yang beriman sedikit. Ya. Banyak orang-orang bisa membaca Al-Quran, pintar ini, tapi kalau sudah dikaitkan dengan masalah iman, terbentur, lari dia.
Akalnya bisa menyerah dengan dalil, tapi hatinya tidak bisa menyerah dengan dalil. Itu banyak terjadi. Banyak terjadi pada hari ini. Dan ini bukan perkara yang aneh. Ini bukan persoalan aneh. Kenapa? Sudah ada pendahulunya. Siapa pendahulunya? Yahudi. Itu pendahulunya. Yahudi itu otaknya penuh dengan wahyu. Otaknya penuh dengan kebenaran. Otaknya penuh dengan ilmu, tapi hatinya keras. Itu Yahudi. Hatinya keras, akhlaknya keras. Itu Yahudi. Jadi kalau sekarang ini, tolong jangan ngerekam HP di sini, di bawah. Jadi kalau sekarang banyak kita mendapati kenyataan fenomena-fenomena, lisannya bisa baca Quran, baca hadis, tahu ini, dinilai di sekolahnya, di pondoknya, ranking 1, ranking 2, begitu dibenturkan dengan akhlak iman, lari lompat jauh, itu banyak. Itu banyak. Agama kita ini mengantarkan kita menjadi orang mukmin, bukan menjadi pemikir, bukan. Ya, agama kita ini kita pakai supaya kita masuk dalam lingkaran mukmin, bukan lingkaran musakkifin, tukang wawasan. Wawasannya luas, pandangannya luas, bukan itu. Ya. Lihat bagaimana para sahabat. Mereka itu orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Tetapi lihat omongan mereka. Sedikit omongan mereka. Lihat imam-imam mereka, imam-imam kita. Mereka itu orang-orang cerdas. Ya. Omongan mereka sedikit karena mereka itu khawatir. Kecerdasan yang luar biasa yang keluar dalam mulut, tidak nampak di dalam akhlak, di dalam amal, di dalam iman, itu dusta. Mereka takut. Maka inilah satu hal yang harus kita benarkan. Pengajaran-pengajaran kita itu harus membuahkan hati-hati kita menjadi hati yang lunak, hati yang taslim, akhlak yang baik. Bukan cuma di atas kertas kita pulang membawa rapot dengan ranking 1, ranking 2, ranking 3, kemudian cerita sama bapaknya, ibunya sambil tersenyum. Bukan itu ajaran agama kita mengajak kita. Karena zaman sekarang ini sudah terbalik-balik. Belajar agama tujuannya dijadikan dilempar jauh, wasilahnya dijadikan tujuan utama. Guru menilai 8, 9, 10 itu tujuan atau wasilah? Wasilah. Cuma sekedar untuk menilai saja. Oh iya, pelajarannya sudah masuk. Bukan itu tujuannya. Ya, bukan itu tujuannya. Kalau tidak dinilai sama gurunya 8, 9 merasa gagal. Tapi kalau sudah dapat nilainya 10 baru dia tersenyum puas. Bukan itu tujuan pengajaran agama. Ini didatangkan Nabi, dibawa oleh para ulama, itu tujuannya bukan itu. Tujuannya itu di mana akhlak kita, di mana hati kita. Akal ini cuma wasilah. Akal ini cuma wasilah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim supaya kita bisa melihat sendiri? Bagaimana caranya? Yaitu waliyutali qalbah. Lihat hati sendiri-sendiri. Awasi, coba hati kita itu diawasi, dikeker. Ya. Hati kita itu diintip terus. Coba intip hati kita. Setiap saat kita mengintip hati kita. Intip hati kita. Kalau kita merasa tidak ingin gagal menjadi orang beriman, setiap hari teruslah mengintip hati sendiri-sendiri. Ya. Liyutali qalbah, diintip dengan apa? Inda wurudi hukmihi ala khilafi hawahu wa gharadihi. Bagaimana ketika datang petunjuknya Nabi, ya, pada saat datang petunjuknya Nabi, di mana petunjuknya Nabi itu bertentangan dengan keinginannya, bertentangan dengan kesenangannya, bertentangan dengan kepentingannya. Apa yang mau dia cari? Coba apa reaksi yang ada di dalam hati?
Kalau di dalam hati ternyata merasakan berat, berarti tanya iman ini di mana. Kalau di dalam hati merasa mendongkol, tanya ini iman bagaimana. Kalau di dalam hati kita masih merasa terganjal, masih merasa sedih, datang sunnah bertentangan hawa, hatinya sedih, murung, ya, mencoba berpikir bagaimana caranya supaya bisa berhasil, tidak terbentur dengan dalil, tanya, ini baru bisa dinilai imannya. Berarti ini nasibnya hijrah kepada Nabi, ditanyakan, ya. Cocokkan. Kita bisa mencocokkan setiap hari, bukan hanya pada waktu sholat aja, bukan hanya pada waktu di majelis ilmu. Lihat setiap hari kita kejadian-kejadian dalam hidup ini. Mungkin ada orang yang menegur kita, dia bawakan acara Nabi, kita pas duduk main game misalnya, ada orang nasihati kita, jangan sia-siakan waktu. Bagaimana hatimu? Ya, bagaimana hatimu? Ya, jangan sia-siakan waktu. Coba lihat hatimu. Kalau ternyata hatimu tidak segera cerah, ketahuilah iman itu munafik. Iman itu lenyap, jadi nifak. Ketika ada orang nasihati kamu ini di majelis ini, jaga. Nabi mengajarkan di majelis ini datang para malaikat, jangan ngobrol. Bagaimana hatimu? Kalau hatimu menolak, hatimu merasa terganggu, hatimu merasa sempit, hati-hati tentang iman kamu sendiri-sendiri. Hati-hati. Bukan persoalannya ini masalah kecil, lah cuma di majelis ilmu saja. Bukan. Kamu tidak terima dengan sunnah, itu loh urusannya. Ketika dia ngingatin, ini sunnah Nabi, di majelis ilmu itu ada malaikat, ada ini, ada ini, ada ini. Kalau hatimu merasa sempit, berarti imanmu bermasalah. Ya. Seorang anak di rumah ditegur bapak ibunya, dalam urusan dibawakan tuntunan Nabi. Atau seorang suami ditegur istrinya sesuai dengan sunnah Nabi, atau seorang istri ditegur suaminya sesuai dengan sunnah Nabi. Lihat hatinya. Kalau hatinya sempit, berarti imannya bermasalah. Lain halnya kalau menegurnya pakai akalnya sendiri, itu lain persoalan. Tapi kalau dia sudah membawakan ini petunjuknya Nabi, kemudian kita tidak cerah hati kita, pandangan kita, nafas kita tidak segera longgar, maka berarti iman kita bermasalah. Iman kita bermasalah. Ini petunjuk yang jelas yang diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim. Bagaimana kita mendiagnosa iman kita di dalam kita berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika ada petunjuk Nabi di atas menyelisihi tuntunan yang dia selama ini bertaklid mengikuti pada tuntunan tersebut pada para pendahulunya, pada orang-orang yang mendahulunya, ustadznya, mungkin kiainya, mungkin gurunya, mungkin orang yang selama ini diikuti. Kemudian didatangkan sunnah Nabi, bertentangan dengan sunnah Nabi. Bagaimana sikap dia? Baik di dalam masalah-masalah yang besar maupun di dalam masalah-masalah yang kecil. Minal masailil kibar wa maduniha. Baik di dalam masalah-masalah yang besar maupun dalam masalah yang kecil, tidak ada bedanya. Persoalannya bukan masalah-masalah itu kecil atau besar, tadi sudah kita sebutkan. Persoalannya adalah masalah apa? Masalah ini dari lisan Nabi, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin lisan Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia Muhammad SAW tidak berbicara pakai hawa nafsu. Apa yang dia katakan adalah wahyu yang diwahyukan. Berarti kalau kita menyepelekan apa yang datang dari Nabi, sama saja kita menyepelekan ayat ini. Berarti ayat ini kita robek-robek, nggak ada gunanya. Apa gunanya kita baca ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha? Sementara kita tidak bisa taslim dengan apa yang Nabi putuskan. Akal kita keluar lagi, pendapat kita keluar lagi. Oh ini kan tidak bisa, ini siapa kamu? Wong guru saya lebih hebat. Yang dibaca itu apa? Yang disampaikan itu apa? Ya. Perkataannya Nabi atau pikiran manusia?
sebagai orang yang telah bersyahadat, bersumpah setia bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka ini harus menjadi bukti nyata di dalam kehidupan dia. Maka Allah mengkritisi tentang orang-orang seperti ini. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu sebenarnya dia tahu dirinya sendiri, dia melihat. Dia itu orang yang melihat kok kejadian hari-harinya itu tahu. Makanya lihat sebenarnya orang-orang yang secara dohir saling bertentangan, dinasehati, saling wajahnya gelap, merah, menunjukkan permusuhan, itu sebenarnya nggak bisa dibohongi. Ya, nggak bisa dibohongi. Dia itu sebenarnya tahu kalau dirinya itu menyimpang, itu tahu. Ya. Sebagaimana Fir'aun dinasehati oleh Musa, tahu nggak kalau dia itu menyimpang? Ya? Tahu. Wastaiqanatha anfusu. Jiwa-jiwa mereka itu meyakini. Balil insanu ala nafsihi basirah. Jadi orang itu debat kusir, kontok-kontokan, enggak saya yang benar, itu enggak ada gunanya. Dia itu tahu kok mana yang dia salah, itu tahu. Cuma manusia itu seperti itu. Manusia itu adalah layat go, melampaui batas, gengsi. Cinta kepada nafsunya, cinta kepada egonya. Salah di depan orang, menerima salah itu bagi dia adalah aib. Orang kalau masih seperti ini jangan bicara iman. Ya. Orang kalau masih seperti ini jangan bicara iman, jangan bicara iman. Ya. Karena orang kalau sudah seperti ini adalah termasuk teman-temannya iblis. Mohon maaf ini. Iblis itu dinafikan oleh Allah dari iman karena apa? Gengsi. Karena apa? Karena gengsi, karena kibir, karena melihat diri, jaga harga, jaga gengsi, jaga diri. Itu iblis. Jadi iblis itu dinafikan iman oleh Allah Azza wa Jalla karena jaga diri, jaga gengsi. Ya. Kadang-kadang kita ini sekarang aneh. Ya, masih lumayan kalau kita ini raja jaga gengsi, ya kan? Masih lumayan. Orang rendahan jaga gengsi, ya kan? Masih lumayan. Orang rendahan, orang biasa, raja juga tidak, anak raja juga tidak, ulama juga tidak, orang yang hebat juga tidak, tapi gengsinya luar biasa. Ya kan? Masih lumayan kalau orang-orang pembesar, orang hebat itu jaga gengsi, masih ada satu hal yang dia banggakan. Kita ini orang biasa kok. Misalnya seorang murid ditegur gurunya gengsi, itu nggak lumrah. Yang lebih lumrah kalau sama-sama bicara lumrah itu loh, guru ditegur murid gengsi, itu masih ada, ya kan? Tapi murid ditegur guru gengsi, itu sudah nggak wajar, itu sudah nggak wajar. Karena umumnya guru itu lebih tahu dari muridnya. Seorang anak ditegur orang tua gengsi, itu sudah sangat tidak wajar dan sekarang itu aneh. Ya. Kalau dulu orang tua belum sampai menegur, orang tua baru diam tidak ngomong saja dia sudah tahu. Tapi sekarang sudah ditegur itu, masih belum bisa mengerti, bahkan keluar dalilnya. Gengsi. Ya. Jangan dipahami ini urusan remeh. Seorang istri ditegur suami gengsi, ini aneh. Kenapa? Karena istri itu wilayahnya suami. Ya. Seorang wanita di dalam agama saja Allah menerangkan wanita itu apa? Akalnya separuh. Apalagi dia bukan penuntut ilmu, apalagi tidak senang ngaji. Banyak hal-hal yang menunjukkan dia itu sepantasnya ditegur, paling tidak kalau belum tahu dalilnya diam. Kan begitu kan? Baru nanti tanya, apa tadi saya salah itu betul, ada tuntunannya, kan gitu. Tapi kadang sekarang tidak. Begitu ditegur, ditunjukkan tuntunan, gengsi. Kalau masih seperti ini jangan bicara iman. Ya. Orang yang pantas untuk gengsi saja tidak boleh gengsi, kan begitu kan? Apalagi yang tidak pantas gengsi. Seorang raja misalnya, kan pantas gengsi kan? Itu saja tidak boleh dia gengsi. Seorang suami yang pantas dia merasa sebagai pemimpin, mungkin dia menjaga gengsi, tapi dalam urusan iman tidak boleh apa?
tidak boleh gengsi. Orang tua ditegur anak, pantasnya orang tua itu jaga gengsi, itu pun tidak boleh, apalagi yang tidak pantas untuk gengsi. Sekarang ini sudah terbalik-balik. Ya. Inilah zaman fitnah. Maka orang kembali kepada agama ini sudah dalam kondisi penuh dengan kehancuran-kehancuran. Karena sikap cara beragama yang sudah tidak jelas kemana. Ya. Walau alqa ma'adirah, walaupun telah mendatangkan kepada dia hujah-hujah yang menjadikan dia udur, ya, tetapi manusia itu selalu seperti ini. Dia tahu bahwa dirinya adalah orang-orang yang seperti ini. Maka kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan kenyataan ini lebih lanjut. Fasubhanallah, kam min khazazatin fi qulubi katsirin minan nas min katsirin minan nususi wa biwuddihim allau lam tarid. Kata beliau Ibnul Qayyim, subhanallah, banyak dari sikap sakit hati dan marah. Banyak terjadi sikap sakit hati dan marah, ya, dari hati-hati kebanyakan manusia. Ya. Banyak dari sikap sakit hati dan marah dari hati-hati kebanyakan manusia, dari banyaknya dalil-dalil nas yang datang pada dia. Banyak. Salah satu contoh saja yang kelihatannya kadang-kadang dinilai itu satu masalah yang guyon. Ya. Satu masalah kemudian disampaikan, ini Nabi pernah nunjukkan seperti ini. Orang itu nggak usah terlalu banyak dalil, nggak usah sedikit-sedikit dalil. Ya. Kalau kata orang Sulawesi, kita tahu ji. Kata orang Sulawesi, kita tahu juga itu dalil. Orang seperti ini perlu melihat nilai iman dia. Ya. Perlu melihat nilai iman dia. Coba, dulu para sahabat itu orang-orang yang alim kepada dalil. Alim. Tapi kalau disampaikan dalil, walaupun dia tahu, bagaimana sikap dia? Tidak gengsi, taslim. Tidak kemudian, tidak usah kamu ngomong saya sudah tahu itu. Itu kalimat-kalimat yang sebenarnya menunjukkan hati yang sakit hati. Hati yang marah. Justru ketika ditunjukkan dia tahu, oh iya, syukron, kamu ingatkan. Saya juga baru ingat dalil ini. Harusnya begitu. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah ketika wafat. Lihat ketika Rasulullah wafat. Kemudian para sahabat waktu itu, Umar bin Khattab marah. Tidak mau menerima kalau Rasulullah itu apa? Wafat. Ini orang-orang hebat semua, ini orang-orang alim semua. Mereka orang-orang yang hafal Al-Quran banyak. Ulama-ulama di kalangan mereka banyak. Ya. Lihat bagaimana ketika itu Abu Bakar datang. Kemudian Umar dinasihati suruh berhenti. Umar tidak mau, kemudian Abu Bakar berdiri. Kemudian kata Abu Bakar, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Semua sahabat diam. Apa kata sahabat komentarnya? Kita seperti baru mendengar ayat ini disampaikan pada kita. Padahal mereka ini sudah apa? Mereka tidak mengatakan, Abu Bakar, kita juga hafal itu ayat. Tidak. Karena mereka punya rasa taslim. Ya. Ketika disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq, siapa yang menyembah Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Siapa yang menyembah Allah Azza wa Jalla, Allah adalah Hayyun, zat yang maha hidup dan tidak mati. Mereka tidak kemudian bilang, saya tahu itu di ayat kursi, kamu gak usah ngomong. Enggak. Mereka kemudian diam, kemudian mereka rasanya hatinya terbuka. Mereka merasa dapatkan nasihat, kemudian ayat itu dibaca. Aisyah mengkisahkan, ayat itu dibaca para sahabat sambil jalan-jalan. Jadi sambil jalan-jalan. Ini lampunya tidak usah banyak-banyak, ini pakai diesel. Enggak kuat, nanti mati. Jadi kemudian mereka membaca ayat itu di jalan-jalan
Sambil mereka mengatakan, sepertinya kita baru dengar dinasihati oleh Abu Bakar dengan ayat ini. Ini perkataan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang taslim kepada dalil. Seperti ini orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Ya. Maka lihat apa yang dikatakan Ibnul Qayyim. Maha suci Allah Azza wa Jalla. Banyak dari orang-orang yang dia sakit hati, marah di dalam hati mereka dari kebanyakan manusia ketika banyak dalil datang pada dia. Tolong ikhwan-ikhwan yang tidak ada urusan tugas suruh ngaji. Yang tidak ada piket tugas suruh ngaji. Yang tidak punya urusan tugas, yang dijadwal tugas saja. Kemudian diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim, subhanallah, bahkan mereka ketika datang petunjuk-petunjuk Nabi ini, biwuddihim allau lam tarid, mereka ingin kalau seandainya dalil itu tidak disampaikan, tidak datang. Ini hati yang bermasalah. Kalau ada orang baca dalil mengingatkan satu masalah pada dirinya dari sunnah Nabi, kemudian hatinya merasa terganggu dan hatinya punya pikiran seandainya itu tadi tidak usah sampai kepada kita. Ini iman yang bermasalah. Ya. Kemudian kata beliau Ibnul Qayyim, wa kam min hararatin fi akbatihim minha. Banyak dari kegerahan panas. Banyak dari kegerahan panas di dalam penderitaan-penderitaan mereka minha dari dalil, kepanasan, gerah. Ya. Ketika ada orang yang sudah datang dan dilihat orang itu suka nasihati dengan dalil, itu sudah kepanasan dia. Sudah kepanasan, gerah. Nah, datang lagi dia itu, pasti nanti kita ditegur, pasti dibawakan lagi dalil. Ya. Ini salah satu perilaku bibit-bibit hati yang bermasalah di dalam urusan iman. Hijrahnya kepada Nabi bermasalah. Ketika ada orang yang sudah dia tahu bahwasanya dia adalah membawakan dalil dan kemudian dia kegerahan dengan orang seperti ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Panas. Dia merasa susah, sumpek. Ya. Wa kam min sajan fi khuluqihim min mawaritiha. Subhanallah. Banyak dari orang-orang yang melintang duri di dalam kerongkongan-kerongkongan mereka. Banyak orang-orang yang dia terkena di kerongkongannya seperti ada duri-duri yang melintang. Ya. Seperti di dalam kerongkongannya ada duri yang melintang min mawaridiha, dari datangnya petunjuk Nabi. Ketika datang petunjuk Nabi langsung, ya, seperti dalam kerongkongannya ada duri yang melintang yang menghalangi kerongkongannya. Ini banyak. Ya. Kalau ingin melihat apakah betul permasalahan ini akan menjadi bencana di dalam kehidupan kita, Ibnul Qayyim menjawab dengan jawaban yang dibawakan oleh beliau dalam sebuah syair. Kalau ingin membuktikan, kata beliau Ibnul Qayyim dalam sebuah syair dia bawakan, satabdu lahum tilka sarairu billadhi yasu'u wa yukhzi yauma tublas sarair. Ya. Akan nampak, akan kelihatan bagi mereka sikap-sikap rahasia yang tersembunyi, yang sebenarnya dia adalah orang yang hati-hati mereka tidaklah termasuk golongan orang yang hijrah kepada Nabi. Kapan akan kelihatan secara nyata kesengsaraannya? Ya. Billadhi yasu'u wa yukhzi, dengan perkara-perkara yang mereka telah berlaku buruk dan telah menjadikan binasa kehidupannya. Kapan itu akan dia raih? Yauma tublas sarair, pada hari rahasia-rahasia mereka yang selama ini kerongkongannya tersumbat, yang selama ini hatinya sumpek, yang selama ini hatinya jengkel terhadap tuntunan-tuntunan Nabi, itu akan dibongkar oleh Allah
yauma tublas sarair. Pada hari rahasia manusia dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu tidak lama. Dan kalau pengen membuktikan sekarang, silahkan. Sebentar waktu sholat antum berdoa minta diwafatkan oleh Allah. Kalau ingin membuktikan, ya. Kalau ingin membuktikan benar enggak kejengkelan saya terhadap tuntunan Nabi akan ditunjukkan oleh akan menjadi kebinasaan, sebentar ini selesai ngaji atau sekarang berdoa kepada Allah minta dimatikan. Nanti akan ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan ketemu mungkar dan nakir, akan dibuktikan semuanya. Ini nasihat yang cukup, ya, menjadi peringatan bagi kita sampai di mana hijrah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar masya Allah manusia itu makhluk yang luar biasa, makhluk yang luar biasa. Dari tidak ada diadakan, dikasih kehidupan, dikasih kebaikan, dikasih nyawa, dikasih makanan, dikasih ini, dikasih tuntunan, didatangkan Rasul, dijaga agama, dibawakan ulama, kok ya masih menentang dan jengkel? Kurang apanya manusia ini? Aneh sekali. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Ar-Rahman. Banyak sekali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tahu dirilah, tahu diri. Kita ini manusia ini loh, lihat perjalanan hidup kita. Kemudian kata Ibnul Qayyim menjelaskan ayat tadi, setelah penjelasan yang kedua dari penjelasan yang pertama, kemudian yang ketiga kata beliau, tsumma lam yaktasir subhanahu ala dalika hatta dhamma ilaihi qauluhu wa yusallimu taslima. Kemudian di dalam ayat tersebut surat Al-Maidah, Allah tidak mencukupkan, Allah yang Maha Suci tidak mencukupkan ala dalika atas hilangnya iman, atas tidak adanya nilai iman sampai orang itu taslim di dalam semua urusannya kepada keputusannya Nabi. Tidak cukup cuma hanya sekedar seperti itu, sekalipun sudah dia dengan lapang dadanya, dia sudah mengambil dengan penerimaan, tidak cukup. Hatta dhamma ilaihi qauluhu wa yusallimu taslima. Sampai makna firman Allah Azza wa Jalla wa yusallimu taslima, dan mereka telah senantiasa berserah diri dengan sebenar-benar berserah diri, itu ada di dalam dada mereka. Sampai makna ayat wa yusallimu taslima, dengan keputusannya Nabi, petunjuknya Nabi, dhamma ilaihi, terkumpul pada diri orang tersebut. Sampai itu ada. Ayat ini bukanlah ayat yang sebagaimana kita pahami hanya sekedar kata-kata wa yusallimu taslima. Ayat ini bahkan diterangkan oleh Ibnul Qayyim, fadakaral fi'la muakkidan lahu bimasdarihi al-qaimi maqama dzikrihi marrataini wa huwa al-khudu'u lahu wal inqiyadu lima hakama ilaihi tau'an wa ridan wa tasliman la qahran wala musabiratan kama yusallimul maqhuru liman qaharahu karhan bal taslimu abdin muhibbin muti'in li maulahu wa sayyidihi alladhi huwa ahabbu syai'in ilaihi. Kata beliau Ibnu Qayyim menjelaskan ayat wa yusallimu taslima. Allah dalam ayat ini menyebutkan fi'il. Mana fi'ilnya? Yusallimu. Allah menyebutkan fi'il muakkidan lahu bimasdarihi. Kemudian Allah menguatkan fi'il itu dengan masdarnya. Mana masdarnya? Tasliman. Allah menyebutkan fi'il, ya. Kemudian Allah menguatkan fi'il itu dengan masdarnya. Ya. Al-qaimi maqama dzikrihi marrataini. Yang dimana masdar ini menduduki pada tempatnya penyebutan fi'il 2 kali. Jadi sama saja kalimat yang Allah sebutkan tasliman maf'ul mutlak ini sama saja dengan Allah menyebut fi'il itu 2 kali. Wa yusallimu wa yusallimu. Sama seperti itu.
Sama seperti itu. Sama dengan Allah mendudukkan ini, menyebutkan pada fi'il tersebut 2 kali. Yang maknanya dengan demikian ini menunjukkan taukid. Ya. Maknanya ini adalah menunjukkan taukid, yang kemudian makna daripada kalimat wa yusallimu tasliman wa huwal khudu'u lahu, yaitu dia adalah orang yang tunduk. Dia adalah orang yang tunduk pada petunjuk Nabi. Wal inqiyadu lima hakama bihi, dan adalah orang yang inqiyad, ya, tunduk secara zahir. Khudu' itu tunduk di dalam hati, inqiyad itu adalah tunduk secara zahir terhadap apa yang Nabi telah putuskan dengan petunjuknya. Itu maknanya wa yusallimu taslima. Dan tunduknya zahir batin ini tau'an, dengan rasa taat, bukan dengan rasa apa? Bukan dengan rasa penentangan. Tau'an dengan rasa taat, waridon, dan dengan rasa puas. Dengan rasa puas, dengan rasa senang, ya. Wa tasliman, dan dengan benar dia pasrah, ya, dengan rasa taat, dengan rasa puas, dengan rasa pasrah, di mana keadaan yang dirasakan hamba ini la qahron, tidak ada rasa di mana dia qahron. Apa qahron? Tertekan. Tidak ada rasa, dia adalah orang yang tertekan dengan apa yang diputuskan dari petunjuk Nabi. Wa musabiratan, dan tidak ada rasa menyabar-nyabarkan, memaksa. Sebenarnya dia tidak mau, tapi dipaksa-paksakan untuk apa? Untuk mau. Tidak boleh, ya. Ini ayat yang menjadi ukuran sebagai nilai iman, ya. Kama yusallimul makhuru liman qaharahu karhan, sebagaimana pasrahnya orang yang dikuasai terhadap orang yang menguasai dia dalam keadaan terpaksa, itu tidak bisa nilai iman. Jadi seorang yang dikuasai oleh orang lain, seperti rakyat dikuasai oleh siapa? Oleh pemimpinnya, pemerintahnya, kemudian rakyat itu tunduk mengikuti aturan pemimpinnya. Karena apa? Dia berada di dalam apa? Kekuasaannya. Ini tidak bisa di dalam urusan iman kepada Nabi. Belum bisa dinilai iman, ya. Walaupun kelihatannya sami'na wa ata'na, seperti antum lewat di lampu merah hijau, sami'na wa ata'na, tapi dalam keadaan kalau seandainya pemerintah ini tidak pakai lampu merah hijau, kita tambah senang, ya. Enggak. Jadi coba kalau misalnya pemerintah tidak membuat aturan-aturan, kalian menyambut dengan rasa senang atau menyambut dengan rasa jengkel? Senang. Wah, tidak ada beban, nggak ada aturan ini, kan begitu. Jadi ketika kita menerima keputusan Nabi, tidak bisa seperti ini caranya. Tidak bisa seperti orang yang mengikuti sebuah aturan karena dia dikuasai oleh orang yang membawa apa? Aturan. Tidak. Makanya Nabi tidak pernah menguasai kita. Karena itu ketika kita mengikuti aturannya Nabi, petunjuknya Nabi, bukan seperti seorang jenderal kepada prajurit, bukan. Kenapa? Nabi adalah orang yang kita cintai. Ketika kita mengikuti aturannya Nabi, harus diikuti dengan apa? Mencintai. Bukan seperti orang yang dikuasai oleh seorang jenderal seperti prajurit tadi, bukan. Ini apa yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, tidak seperti itu, ya. Bal taslimu abdin muhibbin, bahkan ketundukan, pasrah dengan kepuasan yang harus dimunculkan sebagai bukti iman yang tidak bermasalah, itu adalah pasrahnya seorang hamba yang muhibbin. Apa? Hamba yang pada dirinya tidak pernah terputus mencintai yang menyampaikan tuntunan. Coba lihat, kalau seorang sedang cinta pada seseorang, diperintahkan apa saja, dia sambut dengan rasa cinta. Karena dia mencintai yang apa? Yang memerintahkan. Bahkan lebih dari sekedar itu. Itu adalah tabiat yang ada ketika seorang istri atau seorang suami
mencintai istrinya, mencintai suaminya, kemudian istrinya nyuruh terus atau suaminya nyuruh terus, maka dia kerjakan dengan senang. Karena apa? Dia cinta pada yang memerintahkan. Itu pun tidak bisa disamakan kita menerima petunjuk Nabi seperti itu. Karena menerima petunjuk Nabi, mencintai Nabi tidak sama mencintainya seorang istri dengan suami atau suami dengan istri. Kecintaan ini adalah kecintaan iman. Sementara kecintaan istri dengan suami atau suami dengan istri adalah kecintaan apa? Kecintaan hawa nafsu, tabiat. Ya, kecintaan tabiat. Kalau kecintaan tabiat saja orang sampai menerima tuntunan seperti itu, bagaimana kecintaan iman? Maka dijelaskan oleh Ibnu Bal, taslimu abdin muhibbin. Menerima petunjuk Nabi itu harus pasrah seperti pasrahnya seorang hamba yang kecintaan itu tidak pernah terputus pada dirinya, muti'in, yang ketaatan itu selalu menjadi sifat dia, limaulahu, kepada tuannya, wa sayyidihi, dan tuannya, alladhi huwa akhabbu syai'in ilaihi, yang tuannya yang memerintahkan itu lebih dia cintai daripada yang lain. Lihat bagaimana dulu pernah Nabi menguji siapa? Menguji siapa? Umar bin Khattab. Ya, ketika Umar mengatakan, engkau, ya, saya lebih apa? Ketika disuruh mencintai Nabi, bahkan kecintaan kepada Nabi harus lebih dari orang tuanya, dari anaknya dan sebagainya. Kemudian Umar mengatakan, saya cintai engkau ya Rasulullah melebihi dari cinta saya kepada keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Tidak, itu belum mencintai saya. Sampai kamu mencintai saya melebihi daripada cintamu pada dirimu sendiri. Kemudian Umar mengatakan, sekarang ya Rasul, aku cintai engkau melebihi daripada cintaku pada diriku sendiri. Dengan demikian kamu sekarang adalah orang beriman, wahai Umar. Coba, ini petunjuk hijrah kepada Nabi. Urusan cinta, urusan hidup, bukan urusan di buku. Saya cinta kamu ya Nabi, I love Nabi Muhammad SAW. Tidak ada gunanya. Ini urusan hidup. Urusan hidup, urusan keputusan Nabi. Ini ya ikhwan fiddin wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kecintaan yang harus diraih hati yang hijrah kepada Nabi untuk menerima keputusan Nabi adalah taslim dengan kecintaan dan ketaatan yang dia lakukan kepada tuannya. Ya, kalau orang Jawa mengatakan apa? Ya, yang bukan doro, apa istilahnya, yang paling diagung-agungkan, yang paling ada bahasa yang khusus yang sangat dalam sekali dalam bahasa Jawa itu, pepunden, ya. Nah, itu loh. Jadi pepunden kalau bahasa Jawa. Jadi sayyid itu kalau diterjemahkan bahasa Jawa yang tepat pepunden, sesuatu yang dipundi-pundi, yang pokoknya dijaga ketat, dimuliakan, ditinggikan, sudah, tidak ada lagi yang lain. Ya. Ini yang harus diraih di dalam beriman kepada Nabi. Kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan, bahkan tidak cukup seperti ini. Sebagai bukti dia menyongsong putusan Nabi dengan kecintaan seperti itu, ya'lamu anna sa'adatahu wa falakahu fi taslimihi ilaihi, wa ya'lamu bi annahu awla bihi min nafsihi wa abarru bihi minha wa arhamu bihi minha wa ansakhu lahu minha wa a'lamu bi masalihihi minha wa aqdaru ala taksiliha. Maka beliau menerangkan, di saat hamba menerima putusan Nabi dengan kecintaan dan ketaatan pada Tuhan yang paling dicintainya, harus diikuti pemahaman di dalam dirinya apa? Bahwasanya kebahagiaan dia, ya, kebahagiaan dia, kemenangan dia adalah hanya pada pasrah kepada tuannya yang paling dia cintai. Seperti itu loh, kalau lihat orang Jawa itu, ketika seorang raja yang berwibawa, yang diagungkan, yang dimuliakan, dia cintai luar biasa. Kemudian ngomong, kata ngomongnya pun tidak bisa dipahami oleh akal dia. Sendika dawuh pepundenku, dadosno urip ingkang minulya. Duh, kan begitu kan orang Jawa. Kami mendengar dan taat wahai Tuhan
semoga ini menjadi kemuliaan saya. Harusnya begitu. Ya. Ini sikap yang dilakukan di dalam menerima putusan Nabi. Begitu datang apa yang ditunjukkan oleh Nabi, disampaikan siapapun yang menyampaikan, maka dia song-song, alhamdulillah, inilah yang akan menjadikan kebahagiaan saya dari Tuhan kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Harusnya begitu. Nabi yang kita cintai, maka kita muliakan, kita tinggikan apa yang didawuhkan, yang diberitakan, yang disampaikan oleh Nabi. Harusnya begitu. Itu baru orang itu meraih, mengamalkan ayat wa yusallimu taslima. Itu maknanya wa yusallimu taslima. Ya. Dan wa ya'lamu, dia juga harus memahami ketika ada keputusannya Nabi, Rizki, ijlis, duduk, semuanya diduduk, tidak ada yang jalan-jalan. Dan dia juga memahami ketika ada penjelasannya Nabi itu, bahwasanya ajarannya Nabi, tuntunannya Nabi itu lebih utama, lebih mulia dibanding dirinya sendiri. Jadi dia menghargai tuntunan Nabi dengan menghargai dia lebih tinggi mana? Lebih tinggi. Berarti dia harus merendah, enggak? Harus merendah. Saya ini rendah, baik saya adalah dari ini. Harus punya sikap seperti ini. Dia harus memahami bahwasanya ajarannya Nabi itu lebih mulia daripada diri sendiri. Daripada diri sendiri yang kita selama ini kita jaga gengsi kita, itu harus jatuh. Ya. Kalau harga diri kita tidak bisa jatuh di hadapan sunnah Nabi, maka iman kita bermasalah. Kita belum bisa melahirkan wa yusallimu taslima. Belum bisa. Ya. Maka dia harus paham bahwasanya ajarannya Nabi itu lebih utama, lebih tinggi, lebih baik daripada dirinya sendiri. Dan Nabi itu lebih baik dengan tuntunannya minha dari dirinya sendiri. Dan Nabi itu lebih menyayangi, ya? Nabi itu lebih mengasihi dengan tuntunannya daripada dia sendiri mengasihi dirinya sendiri. Dan Nabi itu lebih memberi nasihat terhadap ajarannya daripada dia sendiri memberi nasihat pada dirinya sendiri. Dan Nabi itu lebih tahu dengan kebaikan-kebaikannya daripada dia tahu tentang kebaikannya apa? Dirinya sendiri. Dan Nabi itu adalah yang lebih mampu menunjukkan kepada dia untuk meraih kebaikan daripada dia berusaha untuk meraih kebaikan daripada dirinya sendiri. Ini harus ada pada hati orang yang hijrah kepada Nabi. Dan itu baru dia melahirkan nilai wa yusallimu taslima. Kalau dia tidak bisa seperti itu, maka hijrahnya kepada Nabi bermasalah. Ya, hijrahnya Nabi bermasalah. Maka kemudian disimbolkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim, famata alimal abdu hada minar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam istaslama lahu wa sallama ilaihi wa anqadat kullu darratin min qalbihi ilaihi wa ra'a annahu la sa'adata lahu illa bihadat taslimi wal inqiyadi. Kemudian diterangkan oleh beliau, maka kapan seorang hamba dia telah tahu tentang bagaimana makna ayat ini, itu surat apa? Al-Maidah. Dan pemahamannya yang tadi diterangkan oleh Ibnul Qayyim, kapan seorang hamba dia telah tahu daripada makna ayat ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, istaslama lahu, maka hamba itu telah melakukan apa? Berserah diri kepada Nabi. Wa sallama ilaihi, dan dia menyerahkan kepada beliau. Wangqadat kullu darrah, apa? Dan setiap seberat biji sawi, seberat biji sawi, remeh, ya. Kullu darrah min qalbihi, seberat biji sawi yang ada di hatinya, inqadat, apa? Tunduk, patuh. Ilaihi, kepada siapa? Kepada Nabi. Tidak boleh ada sesuatu yang mengganjal. Dan dia melihat, menyaksikan bahwa sesungguhnya tidak ada kebahagiaan bagi dia kecuali dengan sikap pasrah,
sikap berserah diri kepada petunjuk Nabi, wal inqiyad, dan sikap tunduk. Ya. Kadang-kadang bahasa seperti ini nih sekarang ini bahasa yang sangat tidak bisa diterima, terutama bagi orang-orang yang tidak tahu bagaimana nasib imannya. Sekarang itu dunia mengantarkan kita kepada cara-cara yang aneh. Kelihatan kadang-kadang sok benar di atas namakan agama. Ketika dituntunkan sunnah Nabi, apa jawabannya? Tidak bisa dialogis. Ya kan begitu? Banyak ini loh bahasa yang dilemparkan. Bahkan kadang-kadang kita-kita, anak-anak kita, orang tua saya itu tidak dialogis. Cuma bisanya ngomong hadis Nabi. Saya cuma dinasihati hadis Nabi. Harusnya yang dialogis. Ya. Tidak berwawasan. Ya. Terlalu kaku. Ya. Tidak toleransi. Terus muncul bahasa-bahasa liberal. Bahasa liberal. Bahasa liberal. Bahasanya orang kafir. Demi Allah ini bahasanya orang kafir. Bukan bahasanya orang Islam. Ya. Tidak ada. Dari mana bahasa itu untuk menyangkal sebuah tuntunan? Dari mana? Harusnya kalau dia mau ngomong-ngomong begitu itu mikir. Saya ngomong begini ini bertentangan dengan Nabi apa enggak? Mikir. Ya. Kalau dia itu sudah ulama, muridnya Nabi, ngomong seperti itu masih wajar. Berarti dia tahu permasalahan gitu loh. Ini satu hadis saja enggak tahu, satu tuntunan enggak tahu. Kalau dengerin ngaji juga masuk kanan keluar kiri. Ya. Kalau dituntunkan yang benar saja, ya. Menghina kebenaran. Keluar bahasa-bahasa seperti itu sebenarnya bahasa-bahasa liar. Ya. Bukan bahasanya orang mukmin. Masa ada orang muslim ngaji salaf, keluaran dari pondok salaf, ditunjukkan dalil tidak dialogis. Aneh namanya. Ya. Ditunjukkan tuntunan, ditunjukkan ini, tidak toleran. Tidak bisa mendudukkan masalah apa. Yang ngajari siapa? Dari mana dia memplagiat bahasa seperti itu? Ada tidak ulama yang ngomong begitu? Ada. Ada kitab ulama yang pernah mengatakan begitu? Sehingga kita ini sekarang bisa ngomong seperti itu? Jadi kadang-kadang kita ini aneh. Di mana iman kita? Di mana iman kita? Seharusnya kita bersyukur masih ada orang membacakan dalil. Seharusnya bersyukur masih ada teman, masih ada yang lain mengingatkan anak kita, mengingatkan istri kita, mengingatkan suami kita, bersyukur. Toh yang diingatkan bukan mengganggu. Kasih upah saya bacakan hadis satu, kasih saya 100 juta. Ada yang minta begitu? Masih bersyukur, alhamdulillah, dibawakan hadis, ditunjukkan tuntunan Nabi. Malah sakit hati. Jadi fitnah yang luar biasa sekarang ini. Jalan agama ini benar apa yang disampaikan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim. Jauh sekali, jauh. Ya. Kemudian dijelaskan oleh beliau Ibnul Qayyim kembali, walaisa hadza mimma yahsulu ma'nahu bil ibarah. Bal huwa amrun qad inshaqqa lahul qalbu wastaqarra min suwaidaihi. La tafil ibaratu bima'nahu wala matma'a fi khusulihi bid-da'wa wal amani. Maka kata Ibnul Qayyim, pemahaman seperti ini tidak cukup. Walaisa hada, dan tidak cukup, ini sudah tidak cukup. Sampai di sini saja masih tidak cukup. Tidak cukup. Ya. Mimma yaksulu maknahu bil ibarah, tidak cukup hanya sekedar maknanya ayat tadi kita pahami secara pemahaman, kemudian berarti kita sudah hijrah pada Nabi. Tidak cukup. Tidak cukup. Kita sudah ngaji berapa hari ini membahas ayat ini? 2 hari atau 3 hari? Berarti nanti kita selesai ngaji, alhamdulillah saya sudah hijrah kepada Nabi, karena sudah ngaji 3 hari. Tidak cukup. Itu baru dapat informasi pemahaman yang menjadi ukuran nanti pada kenyataan. Tidak cukup. Nih jelasnya Ibnul Qayyim. Walaisa hada mimma yaksulu ma'nahu bil ibarah.
Ini tidak cukup hanya kita dapatkan pemahaman yang diterangkan Ibnul Qayyim yang mungkin sekarang kita merasa terenyuh. Wah iya ya, ternyata kayak gitu. Tidak cukup. Terus bagaimana? Bal huwa amrun qad insaqqa lahul qalbu. Masalah ini hati kita harus pecah. Harus pecah. Hati kita mau nggak pecah, terbelah dimasuki ajaran ini? Ya. Masalah ini adalah masalah perkara yang harus hati manusia terbelah, pecah untuk menerima. Harus mau pecah hati kita. Wastaqarra fi suwaidaihi, dan urusan hijrah kepada Nabi yang diterangkan Ibnul Qayyim ini harus dibolehkan tinggal, menetap di dalam lubuk hati kita yang paling prinsip, paling dalam. Harus pecah hati kita, kita belah, kemudian tinggal di situ, berubah. Besok kita sudah tidak seperti kemarin hati kita. Itu baru bisa. Kemudian hari-hari kita lalui, mengambil keputusan Nabi itu berubah. Lisan kita berubah, perilaku kita berubah. Itu baru bisa kita menjalani hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Ibnul Qayyim membawakan sebuah syair, fakullun wala matma'a fi khusulihi bidakwah, dan tidak cukup hanya harapan untuk meraih hijrah kepada Nabi ini bidakwah, dengan pengakuan, oh saya sudah ngaji, saya sudah paham. Tidak cukup. Walal amani, dan tidak bisa juga dengan angan-angan. Tidak cukup kita hanya mengomentari, wah iya ya, ternyata begitu ya pemahamannya. Tidak cukup cuma ini. Tidak cukup ya. Tetapi kembali apa yang diterangkan oleh beliau Ibnul Qayyim, hati kita harus bisa kita pecah, kemudian kita ganti yang selama ini ada di hati ya. Kita masukkan apa yang tadi diajarkan tentang pemahaman ini, kemudian berubahlah keadaan kita. Sebagaimana beliau Ibnul Qayyim membawakan sebuah syair, fakullun yadda'una wasala laila walakin la tuqirru lahum bidaka. Setiap orang adalah mengaku sampai kepada Laila. Setiap orang mengaku sampai mencintai pada Laila, dan akan tetapi Laila tidak pernah sedikit pun ada pada mereka dengan apa yang mereka akukan. Ini syair untuk menjelaskan kembali, mengingatkan kembali kepada kita tentang pemahaman ini. Dan ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akhiri dulu sampai di sini, dan besok akan kita lanjutkan pada penjelasan lebih lanjut tentang hakikat taslim kita kepada Nabi yang diikuti dengan kecintaan. Maka diterangkan Ibnul Qayyim lebih lanjut, cinta itu apa betul apa tidak kembali kepada dua hal. Al-hub bainal ilmi wal hal. Cinta itu ada dua, cinta secara pemahaman dengan cinta secara keadaan. Dan ini akan dijelaskan oleh beliau Ibnul Qayyim insyaallah. Kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian kita sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan dengan taufik Allah Azza wa Jalla kita lanjutkan kembali pada yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.